Berita hidup baru New Life News NLN malam yang ke-74. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman, dan nanti kita akan juga berdoa bersama di akhir dari berita hidup baru. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau bekerjalah atas kami semua, karena waktu ini begitu indah kebenaran. Urapilah setiap kami untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran dari Tuhan. Patahkanlah segala kegelapan yang ingin mencuri kebenaran. Jadilah kekuatan Kristus di tengah-tengah kami menerima firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan malam hari ini yang saya ambil dari kitab Perjanjian Lama dengan judul bahwa menerima berkat Tuhan yang menyediakan. Jadi judul ini terambil dari peristiwa di mana Abraham menyerahkan Ishak anaknya. Karena itu lewat firman ini kita akan belajar bagaimana Abraham menerima berkat Tuhan menyediakan. Berkat namanya Tuhan menyediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita ngomong berkat, pasti semua orang suka. Karena berkat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kutuk atau penderitaan. Semua kata berkat, Tuhan memberkati rumah tanggamu, itu mendatangkan bagus. Bahkan ada pemberkatan nikah, itu bagus semua. Kata berkat itu artinya kita semua akan mendapat yang terbaik dari Tuhan. Dan malam hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Abraham bisa menerima berkat Tuhan menyediakan itu. Dan sejak Abraham menerima berkat Tuhan menyediakan, dia tidak mengalami lagi masalah iman, masalah kekurangan, masalah apapun ke depannya sudah menjadi sangat kuat. Tetapi untuk mencapai titik berkat Tuhan menyediakan, Abraham harus melewati 40 tahun sejak dia dipanggil Tuhan, sejak dia dipilih Tuhan, sejak dia diselamatkan oleh Tuhan. 45 tahun proses dia untuk bisa mencapai menerima berkat Tuhan menyediakan, yang akhirnya lewat berkat Tuhan menyediakan kita tidak pernah dengar lagi cerita bahwa Abraham itu bolak-balik imannya, jatuh bangun, atau semua sudah mencapai kekuatan yang Tuhan mau. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai berkat Tuhan menyediakan tidak gampang. Banyak orang mau berkat, tetapi prosesnya mencapai berkat itu tidak mau diterima, ya itu tidak mungkin. Abraham menerima banyak proses, banyak keadaan yang harus dia lewati untuk sampai kepada titik dia percaya dia menerima berkat Tuhan menyediakan, yang kita sebut dengan Yehovah Jireh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa sih berkat dari Tuhan menyediakan itu yang Abraham ketemukan? Sampai titik mana dia bisa mencapai itu, menerima itu? Sebenarnya dia tidak mencari berkat itu, tapi dia hanya mengikuti apa yang Tuhan tuntun. Tuhan katakan, kadang-kadang juga jatuh, tetapi sampai kepada waktu dia terus bisa fokus kepada Tuhan, akhirnya dia bisa menerima berkat Tuhan menyediakan. Kita lihat di sini di ayat Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Mari kita baca, nanti kita baca dulu ayat
1-6. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita melihat di sini apa prosesnya sampai Abraham bisa menerima berkat Tuhan menyediakan. Dan kalau saudara dan saya juga bisa menerima berkat yang sama. Saya melihat 45 tahun Abraham dipanggil Tuhan. Inilah satu bagian dari firman yang begitu berat sebenarnya untuk dia bisa taat dan melakukan. Kenapa? Karena ayat itu didahului dengan setelah semuanya itu, setelah Abraham mendapat Ishak. Di pasal yang lain, setelah Ismail diusir, baru Tuhan memberi perintah kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu dihitung adalah Ishak. Kata tunggal itu berarti anak yang lain bukanlah anak yang sah sebenarnya. Dan karena itu firman ini berkata tentang anak tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sama dengan tipologi dari kedatangan Yesus Kristus. Jadi anak yang tunggal inilah yang diminta oleh Tuhan, Ishak. Untuk apa? Dipersembahkan. Kita tidak tahu motifnya apa Tuhan minta seperti itu, tetapi yang jelas motifnya hanya satu. Mau melihat bagaimana Abraham itu bisa lebih memegang Tuhan daripada anaknya. Karena yang dia nantikan itu adalah anak. Jangan-jangan anak itu menjadi berhala untuk dia. Jangan-jangan anak itu menjadi kesayangan dia lebih daripada menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan. Memang Tuhan Maha tahu, tetapi inilah saatnya untuk dia nantinya bisa menerima berkat yang luar biasa. Jadi apapun yang Tuhan beri, semacam ujian atau cobaan atau apa saja yang Tuhan izinkan kita mengalaminya, sebenarnya bukan untuk membuat kita jatuh dalam dosa, tetapi untuk meningkatkan iman kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin menikmati Tuhan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat begitu untuk mencapai berkat Tuhan menyediakan, dimulai dari ketaatan mengikuti firman. Setiap hari, setiap waktu, di seumur Abraham sampai 45 tahun. Dari 75 dia dipanggil, tambah 45 tahun lagi. 25 tahun menantikan Ishak. Di umur 25 tahun datangnya Ishak, di 100 tahun.
tambah lagi 20 tahun. Jadi 45 tahun itu dia belajar untuk terus bagaimana bisa mengasihi Tuhan. Bisa terus percaya hanya kepada Tuhan. Bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala-gala yang dia punya. Untuk mencapai titik ini, kita melihat dari ayat itu. Ketika Tuhan memberi perintah itu, Abraham tidak ada tawaran. Tidak ada bilang, jangan Tuhan, ini kan anak satu-satunya tunggal. Jangan. Dialah kebanggaan saya, dialah kekuatan saya. Tidak. Abraham dengan sungguh-sungguh serius meresponi dengan baik firmankan. Dan saya mau meresponi setiap firman Tuhan. Atau kita hanya mau meresponi yang enak-enak saja. Kalau berkat, senang. Bukan. Kalau yang sulit, kita tidak mau menerimanya, melakukannya walaupun firman itu berat. Firman ini bagi Abraham adalah berat sekali sebenarnya. Tapi menjadi gampang, menjadi ringan bagi Abraham. Karena titik kepercayaannya, hati pikirannya, rohaninya bukan tertuju kepada anaknya, tapi tertuju kepada Tuhan yang pemilik kehidupan. Tuhan yang memberikan Ishak itu. Kalau Tuhan memang mau ambil, Tuhan sanggup juga akan membangkitkan dia kembali. Itu saja pikiran dari Abraham. Simple sekali sehingga dia tidak menjadikan itu satu ketakutan. Karena itulah yang Tuhan senang sebenarnya. Iman yang benar-benar siap menerima setiap firman dan melakukan. Taat. Ketaatan akan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan dalam segala keadaan. Kadang-kadang orang taat pada waktu dia sulit. Begitu dia sudah berhasil, susah untuk taat. Abraham tidak seperti itu. Dia tetap taat kepada setiap firman dari Tuhan. Entah itu berat, entah itu kira-kiranya sepertinya merugikan keinginan dia, kesenangan dia, anaknya yang satu-satunya. Tapi bagi dia tidak ada masalah kalau Tuhan yang suruh. Berapa banyak saya dan saudara bisa berlaku seperti itu, sehingga kita bisa akhirnya juga bisa menerima berkat yang seperti Abraham terima. Abraham tidak mencari berkat, Tuhan menyediakan. Tapi berkat ini disebut Tuhan menyediakan karena dia fokus hanya apa yang Tuhan perintahkan. Berkat datang atau tidak, itu bukan urusan dia. Dia tidak pikir sampai ke sana. Yang dia pikir, perintah Tuhan itu begitu cepat. Suruh anakmu, angkat anakmu yang tunggal itu. Dikatakan di situ ayat 3, langsung. Dia tidak ada tanya. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, ia memasang pelananya, keledainya dan memanggil 2 orang bujang. Sudah disiapkan semuanya. Sesuai dengan firman dari Tuhan, dia pagi-pagi dia meresponi dan dia jalan melakukan ketaatan yang luar biasa. Tanpa ragu, tanpa tanya. Percaya ini Tuhan. Kenapa begitu percaya Abraham dengan suara Tuhan yang begitu kelihatannya kok ini agak lain daripada yang lain? Karena Abraham sudah sering bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, baik lewat mimpi, penglihatan, bahkan bertemu dengan Tuhan dalam rupa malaikat. Jadi Abraham sudah tahu bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Dan dia tidak perlu ragukan apa yang Tuhan sudah katakan. Dan itulah yang luar biasa kita lihat. Ketaatan dia sampai mengikuti firman. Sampai di dalam 45 tahun dia percaya Tuhan. Yahweh. Dia begitu fokus mengasihi Tuhan. Dan Tuhan ingin lihat apakah fokus dia berubah. Karena pada 45 tahun yang lalu
Tuhan sudah memanggil dia dengan cara yang sama juga. Ayo keluar dari daerahmu, kaum bapak, daerah tinggalmu, bapakmu. Pergi ke satu tempat yang akan aku suruh. Langsung dia jalan. Di tengah-tengah dia umur yang sudah ke 75 tahun. Bapak Ibu, tidak ada pikiran. Dan Tuhan mau lihat apakah sampai titik ini setelah dia sudah punya segala yang dijanjikan Tuhan, dia masih tetap pegang firman, mengasihi Tuhan, atau justru dia berbalik. Karena sering terjadi ketika orang sudah mencapai titik keberhasilan, kebanyakan orang tidak begitu lagi mengikuti Tuhan. Tapi Abraham, dia betul-betul taat. Dia betul-betul setia kepada Tuhan yang sudah memilih, menyelamatkan, mengutus dia, dan yang sudah memberi dia keturunan. Tidak ada perbentahan, tidak ada penolakan. Yang ada adalah ya Tuhan, jalan. Saya harap biarlah firman Tuhan malam hari ini akan memampukan Bapak Ibu Saudara kita semua, supaya berkat Tuhan menyediakan itu juga bisa mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Kita bukan mau mencari berkat itu, tapi itu otomatis ketika kita mentaati firman. Yang berikut saya melihat, untuk sampai ke titik berkat Tuhan menyediakan itu, bukan hanya dari pihak Abraham saja yang bisa akan mencapai titik itu, berkat Tuhan menyediakan. Ada campur tangan, ada keterlibatan dari seorang Ishak anaknya. Ini juga kita bisa melihat, untuk mencapai berkat Tuhan menyediakan, Abraham tidak bisa sendiri untuk mencapai itu. Bukan karena iman dia sendiri, tapi bagaimana dia bisa mengajak Ishak untuk masuk di dalam berkat itu. Karena tanpa dia bisa membawa Ishak kepada tempat pengorbanan itu, dia tidak bisa ketemu berkat Tuhan menyediakan. Ayat itu tidak bisa berlanjut, saudara. Karena itu kita coba lihat dari ayat 7-14. Dikatakan di situ, kita baca 7-14. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, setelah mereka sudah berjalan, sudah dibawa semuanya, pisau ada, api ada, kayu ada. Pastilah di dalam perjalanan 3 hari itu tidak gampang untuk bisa menjelaskan kepada Ishak yang sudah umur 20 tahun. Dan beda antara umur yang begitu jauh dengan bapaknya, 120-an. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada anaknya Ishak? Semua sudah ada, kita mau ke sembayang, kita mau membawa korban kepada Tuhan. Ishak sendiri sudah tahu bahwa butuh korban. Ini yang menarik, saudara. Berarti selama Abraham melakukan ibadah-ibadahnya, mesbah-mesbahnya di rumahnya, di keluarganya, Ishak pasti menyaksikannya. Sehingga bagi Ishak, bertemu Tuhan untuk sembahyang kepada Tuhan, pasti harus ada bawa korban. Kenapa ini tidak ada korban? Dan pertanyaan yang tidak sulit sebenarnya, karena memang tidak ada korban. Mana dombanya? Ishak bertanya, "Bapa," kata Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Tetapi Abraham tidak hilang akal, hikmat, bahkan penjelasan yang jelas juga tetap dia bisa berikan kepada Ishak anaknya. Jadi saya melihat yang kedua dari firman ini, untuk mencapai berkat Tuhan menyediakan, menerima berkat Tuhan menyediakan, adalah harus menyampaikan firman Tuhan kepada keturunan. Jadi Abraham harus bisa mengajarkan kebenaran itu kepada keturunannya, sehingga berkat Tuhan menyediakan itu terjadi oleh karena Ishak juga taat, mengikuti apa yang Abraham perintahkan,
tanam dalam hati dan pikiran dari Ishak. Bayangkan kalau Ishak tidak mau naik ke atas gunung, karena dia, masa saya yang mau jadi korban, memberontak. Tetapi kita melihat bahwa Ishak pun begitu taat. Ketaatan Abraham kepada Tuhan melahirkan ketaatan anak-anaknya juga kepada dia. Anaknya Ishak menjadi begitu taat juga. Ini adalah satu pengajaran dari Tuhan yang luar biasa. Pengajaran dari Abraham yang begitu luar biasa menanamkan kebenaran. Bukankah dalam firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu? Berarti firman yang Abraham bawa untuk anaknya itu benar-benar juga tertanam. Seperti Abraham tertanam Tuhan dan selalu mau mengikuti, selalu mau taat. Begitupun anaknya begitu taat kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai Ishak tidak melawan, ikut taat. Dalam 3 hari itu saya pasti percaya, ini kan sampai di puncaknya pertanyaan itu. Ishak mungkin sudah coba bertanya, cerita, Abraham mungkin juga sudah menceritakan bagaimana nanti mereka akan bersembayang di sana. Pasti Abraham sudah menceritakan beberapa bagian sambil mengajarkan kebenaran kepada Ishak. Dan sampai kepada titik Ishak bertanya, Abraham berkata apa? Saudara lihat baik-baik di sana. Tuhan akan menyediakan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Walaupun nantinya penjelasan titik akhirnya, engkaulah Ishak yang sekarang Tuhan minta. Pastinya. Tapi awal dari jawaban Abraham adalah Tuhan akan menyediakan. Tetapi pasti Abraham juga akan bilang bahwa Tuhan minta kamu. Karena nantinya sampai titik Ishak harus diikat. Tidak mungkin waktu Ishak mau diikat tidak dijelasin. Akan sangat memberontak dia kalau mau dibunuh. Itu naluri dari seorang yang akan mengalami kematian tanpa tahu. Takut dan berat, tidak bisa menerima. Pasti. Tapi dari jawaban Abraham itu, akhirnya dia menemukan berkat yang sebenarnya. Dia percaya Tuhan akan menyediakan. Dan dia tahu bahwa Ishak sudah disediakan Tuhan. Kalau memang Tuhan beri, memang Ishak yang harus dikorbankan, memang Ishak sudah disediakan, sudah diberikan kepada Abraham. Oh, luar biasa percayanya Abraham kepada Tuhan. Tuhan menyediakan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sekarang kita melihat bahwa Abraham sudah mengikat Ishak. Saudara, ini pasti situasi yang sungguh mencekam bagi Ishak juga, bagi Abraham juga. Tapi kepercayaan Abraham yang luar biasa. Percaya Tuhan menyediakan. Nanti kalau seandainya Ishak pun dikorbankan, Allah akan sanggup juga menghidupkan. Dia tidak ragu sama sekali. Sampai mengikat itu, berarti benar-benar sudah melepaskan, sudah merelakan apa yang Tuhan mau. Saudara, ketika kita berani melepaskan apapun di dunia ini demi Tuhan, kita berhak juga menerima berkat Tuhan menyediakan. Karena milik kita hanya Tuhan. Abraham mau bilang kepada Tuhan, saya tidak bisa pegang Ishak, anak saya, atau siapapun. Saya hanya mau pegang Engkau Tuhan, yang sudah menyediakan segalanya bagi saya. Dan percaya, dan ikut dengan taat.
Pengajaran Abraham kepada Ishak itu masuk, saudara. Sampai ke titik itu Ishak begitu juga taat. Tidak takut, tidak memberontak. Begitupun gambaran dari Ishak ini merupakan gambaran tipologi dari kematian Yesus Kristus, saudara. Karena itu saya melihat bagaimana luar biasanya Yesus juga begitu taat, tidak ada keluh kesah, siap menerima dikorbankan. Memang di Taman Getsemani sempat tawar, tetapi karena kemanusiaannya, bagaimana mau menerima kematian itu. Tetapi dia sudah tahu jelas bahwa dia harus melewati, harus menerimanya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, yang saya lihat dari apa yang Abraham lakukan, dia begitu bisa menguatkan keturunan. Tentang artinya Tuhan menyediakan, tentang artinya menanam firman kepada keturunannya sampai bisa taat dan menerima, sampai tertanam, sampai bisa mengatakan kepada dia, Tuhan menyediakan. Saya percaya setelah peristiwa itu Ishak pun juga belajar. Begitu Abraham begitu taat kepada Tuhan yang dia sembah, sampai berani merelakan mau mengorbankan saya. Ishak juga belajar bagaimana dia juga percaya akan apa yang Abraham bilang bapaknya. Karena itu dia tidak memberontak, karena pastinya dia sudah sering melihat ayahnya beribadah. Dan ayahnya juga sudah menanamkan kebenaran itu sebelum peristiwa ini terjadi. Itu sudah pasti. Dan pastinya dia percaya karena pastilah dia pernah melihat bagaimana Abraham juga berkomunikasi dengan Tuhan. Dan karena itu dia tidak ragu akan apa yang ayahnya katakan tentang kebenaran itu. Ya bagaimana dia bisa percaya kalau ayahnya mungkin tidak pernah sembahyang, tidak pernah mendirikan mezbah, tidak pernah juga panggil nama Tuhan, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Tiba-tiba kok Tuhan minta saya dikorbankan. Mungkin terjadi pemberontakan nantinya. Makanya pentingnya saya dan saudara bangun mezbah dalam rumah tangga, beribadah bersama. Itu juga akan menguatkan keturunan. Dan itu juga akan menguatkan keturunan nantinya percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepada bapak saya sebagai hamba Tuhan, itu akan menolong saya bisa menerima kebenaran dan percaya akan kebenaran itu. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, lebih lanjut, akhirnya yang ketiga kita sampai di poin yang ketiga. Menerima berkat Tuhan menyediakan terjadi atas Abraham. Puncaknya bukan hanya Ishak belajar taat dan mengerti bahwa setelah itu domba itu Tuhan ganti dengan Ishak tidak jadi mati, dikorbankan. Disitulah Ishak lebih belajar bahwa dia hidup oleh karena anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan. Seharusnya dia sudah mati, tapi Tuhan memberi. Jadi pengajaran Yesus Kristus itu juga bisa belajar dari peristiwa ini. Ishak benar-benar belajar bahwa benar Allah menyediakan, Allah menggantikan saya yang harus mati. Bukankah itu juga terjadi kepada saya dan saudara? Kita semua orang berdosa, tapi Allah menggantikan saya dan saudara. Penggantian Ishak dengan domba itu adalah penggantian yang sesungguhnya mau menceritakan bagaimana Yesus menjadi domba Allah untuk penebusan manusia. Merayakan korban lagi, tapi kita sudah menerima pengorbanan yang sejati. Dan kita harus percaya pengorbanan Kristus itu sebagai penyelamatan bagi saya dan saudara. Ishak belajar itu. Dan itulah iman yang akan menguatkan Ishak lebih lanjut. Titik itulah dia bertemu apa yang bapaknya bilang tentang Tuhan menyediakan. Tuhan benar-benar sediakan. Domba itu tiba-tiba datang.
Karena Tuhan sudah menyediakan. Bukankah Tuhan juga menyediakan, saudara? Mari kita peganglah. Dan akhir dari kebenaran firman ini adalah di ayat 15-19. Abraham menerima sumpah dari sumber berkat. Apa sumpah dari sumber berkat? Disinilah dia dapat materainya, bahwa benar Tuhan sungguh menyediakan di atas gunung Allah. Disediakan. Yehova tidak pernah mundur lagi. Tidak pernah imannya menjual istrinya lagi. Semua sudah pulih, kuat. Bapak, Ibu, Saudara, akhirnya dia bisa menerima sumpah demi dirinya sendiri. Tuhan yang ingin memberkati Abraham. Pastilah Abraham benar-benar menerima berkat. Sampai Tuhan bersumpah karena melihat betapa Abraham mencintai, mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya melihat cerita ini, peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Pemulihan Abraham, pemulihan anaknya untuk mengenal Tuhan lebih sungguh, dan ketaatan Abraham dan ketaatan Ishak. Ketaatan Abraham kepada Allah membuat ketaatan Ishak kepada Abraham dan kepada Tuhan langsung juga terjadi. Luar biasa. Inilah Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan segala berkat di ayat yang kita akan baca. Dikatakan di situ, ayat, segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh, akan jadi pemenang, akan menaklukkan musuh. Bukankah kita sebenarnya, siapa yang bisa keturunan yang menaklukkan musuh? Musuh sebenar dari kita adalah kegelapan, dan Yesus sudah menjadi pemenang. Dan Yesus datang dari keturunan Abraham. Cocok janji ini tergenapi. Lebih lanjut, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi untuk terus kita mendapat berkat, ketaatan mendengar firman itu mengalirkan berkat. Dan karena Abraham begitu mengikuti firman, berkatnya itu mengalir terus sampai kepada keturunannya, mengalir kepada semua bangsa-bangsa. Jadi kita hanya mentaati firman, mengikuti firman. Biarlah berkat firman itulah yang terjadi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Untuk mencapai semua bangsa mendapat berkat, ini kan dari mulanya Abraham menemukan berkat Tuhan menyediakan. Di sini juga cerita keselamatan itu begitu menjadi nyata untuk kedatangan Yesus nanti sebagai Sang Juru Selamat, domba Allah yang menggantikan semua manusia, domba yang menggantikan Ishak, datang dari Tuhan menyelamatkan Ishak. Ishak sadar dia hidup. Sekarang dia hidup setelah turun dari gunung itu bukan lagi hidupnya dia. Itu hidup yang oleh anugerah Tuhan menyelamatkan dia. Berapa banyak saudara menemukan berkat Tuhan menyediakan keselamatan bagi saya dan saudara. Itu sangat penting. Itulah yang paling utama. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Jadi firman Tuhan ini sampai kepada titik yang terakhir ini adalah benar-benar sumber berkat sudah ada di dalam Abraham. Karena disitulah semua bangsa bisa dapat berkat dikatakan. Sumber berkat apa? Sumber berkat yang utama yaitu
akan datangnya juru selamat melalui keturunan Abraham. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai titik itu Abraham melewati 45 tahun. Dan dia terus diproses dan dia terus menikmati. Saya percaya kita juga mendapat berkat dari Abraham karena Yesus. Dan inilah berkat keselamatan yang sesungguhnya Tuhan menyediakan. Kalau Tuhan tidak menyediakan keselamatan, saya dan saudara tidak bisa selamat. Kalau Tuhan tidak menyediakan berkat yang utama ini, keselamatan itu, berkat yang lain pun semua datang dari Tuhan. Karena itu, begitu bersyukur kita bisa menerima berkat Tuhan menyediakan keselamatan kami di dalam Yesus. Kalau kita sudah ketemu berkat penyediaan yang sempurna, keselamatan sempurna, semua akan disediakan. Pas kita perlu kekuatan Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Pas kita butuh kuasa Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Pas kita butuh mujizat Tuhan, Tuhan juga sudah sediakan. Pas kita menerima berkat Tuhan menyediakan itu adalah berkat yang luar biasa. Terlebih Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Saudara mau datang dan menerima berkat itu. Tuhan sudah sediakan tapi tidak mau ambil, tidak mau terima. Abraham ambil langkah untuk menerima berkat itu. Dia datang ke Bukit Moria dengan sembahyang yang sepenuh hati, taat, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan dia mau menerima Tuhan saja. Tuhan yang menyediakan. Dia melepaskan Ishak, tapi dia menerima Tuhan yang menyediakan. Dan itulah yang membuat dia menerima segala berkat. Pas dia butuh, Tuhan sudah menyediakan. Kita paling enak dapat berkat Tuhan menyediakan, saudara. Karena itu saya percaya, berapa banyak saudara sudah menerima berkat penyediaan dari Tuhan. Tuhan menyediakan keselamatan, segala berkat yang Tuhan punya, Tuhan sudah punya, sudah sediakan. Dan semua itu ada di dalam Yesus. Dan ketika saudara menerima Yesus, kita sudah menerima berkat Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan segala pengampunan dosa ada di dalam Yesus. Tuhan menyediakan segala kemenangan atas setan ada di dalam Yesus. Tuhan menyediakan sorga ada di dalam Yesus. Tuhan menyediakan segala-galanya. Kekuatan sorga dan bumi ada di dalam Yesus. Kalau saudara menerimanya, itulah berkat, akan berkat Tuhan menyediakan selamat. Fajire kepada kami, Tuhan yang sudah menyediakan keselamatan sempurna bagi kami. Jadilah keselamatan sempurna itu, berkat Tuhan menyediakan itu ada dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa, kalau ada yang berdoa bilang, Tuhan, mari, Engkau sudah menyediakan keselamatan bagi saya. Saya menerimanya di dalam Engkau. Ada keselamatan yang Engkau sediakan. Lepas dari dosa, setan dan neraka. Engkau menyediakan pengampunan sempurna. Engkau menyediakan kelepasan dari dosa, setan dan neraka. Engkau menyediakan penyertaan sempurna. Engkau menyediakan berkat sempurna. Engkau menyediakan mujizat sempurna dari Engkau. Mari Engkau lawat setiap yang mau menerimanya dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa buat bangsa dan negara ini supaya berkat Tuhan menyediakan juga terjadi atas bangsa kami. Menyediakan pertobatan besar-besaran, keselamatan besar-besaran. Menyediakan pertobatan besar-besaran, penyelamatan besar-besaran atas seluruh dunia melalui keadaan pandemi ini. Dan Tuhan juga menyediakan kelepasan dari gangguan wabah ini lewat berkat Tuhan menyediakan obatnya juga, vaksinnya juga. Kalau Tuhan sudah menyediakan, kami akan bisa menerimanya. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan menyediakan perlindungan sempurna bagi semua anak-anak Tuhan. Seluruh jemaat gereja itu baru, seluruh orang yang hamba layani juga, yang minta didoakan.
mari Tuhan menyediakan kekuatan baru, ciptaan baru. Jadilah kebenaran-Mu ini kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya percaya Engkau menyediakan pemulihan kepada setiap yang melihat ini. Menyediakan pertobatan sejati. Menyediakan pengampunan. Menyediakan kelepasan. Karena Engkaulah Allah yang menyediakan. Seperti Abraham menerimanya. Karena ketaatan akan firman, karena menanamkan kebenaran firman dalam dirinya dan keturunan, dan karena dia mengikuti, percaya sumber berkat hanya dari Engkau. Jadilah ini juga kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam Berita Hidup Baru hari Senin. Hari Minggu besok kita akan siaran langsung jam 10 WITA. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara bisa ikut siaran langsungnya ibadah Minggu di channel yang sama ini, Berita Hidup Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam.